kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Oke, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya sekarang ini, pada saat ini sekarang juga, orang yang paling Anda sayangi atau sahabat Anda tiba-tiba bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi kepada Anda. Oke, kita tahan dulu ya jawabannya untuk nanti. Nah, pada tahun 2019 lalu ada sebuah hashtag yang naik di Twitter, yaitu hashtag toxic positivity, di mana para netter menyoroti bagaimana masyarakat seperti tidak sensitif terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain. Toxic positivity itu mungkin bukan sebuah istilah yang begitu familiar di telinga orang-orang, tapi walaupun begitu, toxic positivity bukan masalah yang bisa diremehkan. Secara keseluruhan, toxic positivity dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap positif yang berlebihan. Nah, toxic positivity memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk mindset, dan yang kedua adalah bentuk kata-kata. Toxic positivity dalam bentuk mindset itu, jika saya bayangkan itu seperti misalnya, kalau misalnya seseorang itu memiliki banyak emosi seperti sedih, marah, bahagia. Tetapi kalau orang yang memiliki mindset toxic positivity, semua emosi-emosi lain selain bahagia akan ia singkirkan, karena menurutnya satu-satunya emosi yang harus dia miliki adalah bahagia, dan itu adalah satu-satunya emosi yang akan membuatnya hidup dengan baik. Lalu, toxic positivity dalam bentuk kata-kata itu sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sebuah kata saran kalau misalnya dilihat dengan sekilas. Tapi dari kata-kata tersebut, orang lain dapat menangkap dengan beda, di mana mereka dapat bingung akan maksud dari kata-kata yang dilontarkan tersebut. Oke, toxic positivity itu sebenarnya memiliki dampak yang buruk terhadap seseorang. Pertama, dapat menghasilkan emotional outburst. Emotional outburst itu dapat dihasilkan dari memiliki mindset toxic positivity, di mana dari situ orang tersebut tuh terlalu lama memendam perasaan-perasaan yang ia miliki, karena emosi-emosi itu sebenarnya tidak ada yang bisa disingkirkan dan hanya bisa dipendam. Dan daripada dipendam itu, suatu saat nanti emosi-emosi tersebut akan meledak dan tidak dapat terkendali, yang akan menghasilkan emotional outburst. Yang kedua adalah dapat menurunkan rasa percaya diri. Itu terjadi pada saat mendengar kata-kata toxic positivity, di mana orang yang mendengarkannya akan merasa kalau dia terlalu banyak mengeluh dan juga masalah yang dia miliki itu tidak penting. Yang ketiga, dapat menghasilkan analysis paralysis atau overthinking lah bahasanya ya. Di situ dari mana pada saat mendengarkan kata-kata toxic positivity atau memiliki mindset toxic positivity, di situ seorang akan berpikir terus-menerus bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dari semua data yang mereka miliki, baik dari kata-kata dan dari otak mereka sendiri atau mindset mereka sendiri. Tapi mereka akan stuck pada satu poin, di mana mereka akan mengalami analysis paralysis tersebut. Nah, dari saat ini mungkin akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu apa perbedaan dari toxic positivity dengan berpikir positif? Nah, toxic positivity dan berpikir positif itu sebenarnya sangat berbeda. Dimana kalau misalnya berpikir positif itu Anda memiliki sebuah masalah, dan Anda berpikir kalau misalnya walaupun sebesar apapun masalah tersebut, Anda pasti menemukan jalan keluarnya. Sedangkan toxic positivity itu Anda melarikan diri dari masalahnya dan menganggap kalau masalah tersebut tidak ada. Nah, perbedaan dari toxic positivity dengan kata penyemangat yang tadi saya katakan itu sebenarnya toxic positivity itu tidak realistis dan juga kosong. Sedangkan kalau misalnya kata penyemangat itu akan membantu seseorang mencari motivasi untuk menyelesaikan masalahnya atau menggapai suatu tujuannya. Nah, dari hal-hal tersebut, toxic positivity itu penggunaannya harus dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah dengan cara mengganti kata-kata saran yang tidak berguna. Kata-kata saran yang seperti kata-kata yang positif dong, senyumin aja, itu tidak akan membantu orang yang mendengarnya. Diganti seperti, saya ada di sini kok, saya akan membantu kalau misalnya saya bisa, atau kata-kata lain yang dapat membantu orang tersebut menemukan jalan keluar dari masalahnya. Nah, toxic positivity itu juga bisa dikurangi penggunaannya dengan cara pada saat seseorang bercerita kepada Anda harus menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik dalam hal apa sih sebenarnya? Pendengar yang baik dengan cara pada saat seseorang bercerita, Anda tidak memotong pembicaranya, itu sudah lumayan baik ya. Yang kedua adalah tidak mengalihkan pembicaraan, itu juga
Karena pada saat orang mengalihkan pembicaraan dari masalah yang orang lain tersebut miliki, bisa jadi orang lain tersebut akan merasa kalau masalah yang sedang dia ceritakan itu tidak penting, dan orang yang dia ceritakan kepadanya itu tidak menganggap kalau masalah itu yang ia ceritakan itu sesuatu yang penting. Nah, itu sekarang bagaimana caranya kalau misalnya Anda yang terpapar dengan toxic positivity, baik mindset atau kata-katanya? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memiliki self-awareness atau sadar akan kemampuan diri sendiri, lalu menyadari kalau merasa bersedih itu bukan sesuatu yang salah, dan juga bercerita kepada orang lain karena memendam sebuah masalah kepada diri sendiri itu bukan sesuatu yang baik. Dan juga sebenarnya bercerita itu harus kepada orang yang paling Anda percaya, orang yang pasti Anda ketahui kalau misalnya Anda bercerita tuh dia akan mengerti. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, toxic positivity ini tidak begitu disorot dan tidak familiar di masyarakat. Nah, dari itu masyarakat harus lebih aware atau menyadari akan adanya masalah ini dan juga berusaha untuk mencegahnya bersama-sama. Dari situ pembahasan saya selesai hari ini. Untuk pertanyaan dari saya yang tadi di awal mungkin akan sudah dijawab dari semuanya yang sudah mendengarkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.